Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bapak Ibu hadirin bulan jemaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini sekian bulan kita vakum dari dunia taklim. Dan hanya sebulan saja vakum tetapi juga di dunia taklim ternyata ada vakumnya. Maka alhamdulillah pada malam hari ini sudah dimulai yang kedua berkaitan dengan taklim ini. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih semangat dalam beribadah, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memahami apa yang diinginkan syariat kepada kita. Kemudian salat dan salam kita juga mendengarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan juga para pengikut yang tidak Islam. Sebelum kita masuk pada pembahasan malam hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca hari ini, apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena sudah lama enggak ada kajian, jadi saya bingung juga mau kajian apa ini. Kemarin arba'in sudah habis. Ya, arba'in awal sudah habis. Mana hari apa ya? Belum mulai ya. Ada kita yang terakhir kemarin itu apa saya lupa. Tapi lamanya beda. Tapi yang jelas hari ini masih semangat baru, semangat tahun baru Hijriah. Ada satu hal yang banyak dilupakan oleh orang-orang muslim kita ini tentang semangat Hijriah adalah kembali ke masjid. Jadi tahun baru Hijriah adalah tahun ketika kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah untuk kembali ke masjid. Apa pertama kali yang dibangun Rasulullah ketika hijrah ke Madinah? Masjid. Masjid siapa yang pertama dibangun? Masjid Kuba. Di sanalah Rasulullah membangun. Rasulullah butuh tempat tinggal ketika datang ke masjid ke Madinah. Tetapi yang dibangun bukan rumah dia, tapi yang dibangun siapa? Masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita ini jauh dari masjid, maka akan jauh dari Allah. Walaupun dalam keadaan genting, apapun yang dicari oleh sahabat adalah masjid. Karena masjid ini al-masjidu baitul muttaqin. Masjid ini baitul muttaqin. Masjid ini adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa dipisahkan dari masjid ini sulit, karena emang itu rumahnya dia. Rumahnya dia. Karena kalau hari ini ada orang yang tenang-tenang dia jauh dari masjid, ini dipertanyakan keimanannya. Ini dipertanyakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, barang siapa yang menjadikan masjid rumahnya, maka takwa Allah akan menjamin dia, apa jaminannya? Birrahmi wa rahmat. Diberikan ketenangan, diberikan rahmat. Wa jawazi 'ala sirat, nanti di akhirat dimudahkan untuk melewati shiratal mustaqim. Itu salah satu orang yang senantiasa ke masjid. Maka Bapak-bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, tahun baru ini kita semangati diri kita untuk sama-sama tetap apapun yang terjadi untuk menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Ada dua, memakmurkan itu dua. Yang pertama memakmurkan bangunannya. Memakmurkan itu adalah membangun bangunannya. Yang kedua membangun ruhnya. Masjid itu ada dua, ada masjid Allah, ada masjid orang-orang munafik. Apa yang pernah kita dengar? Masjid Dirar. Ada masjid Dirar ini memang nggak ada fungsinya. Di situ nggak ada ruh. Bangunannya bagus masjid Dirar, tetapi dirubuhkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat. Karena apa? Karena tidak ada menyebut nama Allah di sana. Kemudian apa? Tidak ada menjalin persatuan di sana. Maka kalau bisa masjid ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan menjadi persatuan kita sama umat Islam. Alhamdulillah masjid sekarang sudah terbuka, walaupun ada yang lambat, ada yang cepat, dan seterusnya. Bisa
kita bahas, ada pembahasan di sini. Kita akan bahas ini dampak wabah COVID-19 pada akidah dan ibadah. Jadi dampaknya ini apa? Karena orang ini kebanyakan lihat berita, akhirnya lupa baca Quran. Kebanyakan lihat berita, lupa baca hadis dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas pelan-pelan mengenai masalah ini. Dan memang nanti akan kalau ada yang sedikit terlukai atau tersinggung, memang sengaja untuk disinggung mengenai hal ini. Karena penting. Baik, kita sudah paham betul tentang COVID-19 itu bahayanya, ya, karena diulang-ulang di televisi, bahkan korbannya setiap hari diulang-ulang, yang mati sekian, yang sehat berdatang. Sehingga kita tuh secara mental tuh takut luar biasa menghadapi COVID ini. Karena yang dibacakan adalah yang mati. Termasuk saya ini punya pengalaman mengenai masalah itu. Ayah saya itu termasuk orang yang dimasukkan dalam list orang yang mati karena COVID. Padahal secara PCR, secara ilmiah tidak termasuk. Ini salah satunya. Nah, kemudian dampaknya pada akidah. Ini penting. Ada 3 golongan minimal. Ketika orang menghadapi COVID ada 3 golongan. Ini kaitan dengan akidah. Ada orang yang pertama COVID-19 adalah makhluk Allah. Dia yakin sekali. Ini makhluk. Kemudian Allah mengontrol seluruh makhluknya. Makhluk tidak dapat membahayakan tanpa izin Allah. Ada kan seperti ini? Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Tidak perlu takut. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Ini ada. Kemudian semua yang terjadi di dunia ini sesuai dengan qada dan qadarnya Allah. Tidak akan keluar dari situ. Ini kelompok pertama ya. Kemudian mereka ini manusia hanya perlu menjalaninya saja tanpa perlu berbuat apa. Tidak perlu ikhtiar karena sudah takdir ditentukan Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Kita tidak perlu ngapa-ngapain lah. Pokoknya santai saja sudah, ya. Ikut jalannya Allah. Ada yang seperti ini? Banyak ini. Ada juga yang seperti ini. Ini adalah keyakinan siapa? Ini adalah akidahnya kaum Jabariyah. Ini konflik. Dalam sekte akidah ini sudah diajarin belum dengan semua? Sudah ya, sekte Jabariyah. Jadi Jabariyah ini pokoknya kita ini sudah dipaksakan oleh Allah. Dipaksakan apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Ini sudah kita ikut aja lah. Tidak perlu usaha. Begitu kira-kira. Nah, sekte ini sekte Jabariyah. Tentu Jabariyah bukanlah sekte yang selamat, bukan sekte yang selamat dalam masalah akidah yang sesat. Ada lagi sekte yang kedua. COVID-19 adalah penyakit yang sangat berbahaya, mematikan, dapat menular dengan sendirinya, dan seterusnya. Pokoknya dia yakin betul COVID itu penyakit yang berbahaya, pokoknya bisa menular dan sebagainya. Kemudian terpapar atau tidaknya seorang tergantung pada usaha atau ikhtiar masing-masing. Ini kelompok yang mayoritas sekarang. Kelompok mayoritas. Pokoknya terpaparnya orang atau tidak tergantung dengan usaha. Kalau kita usaha pasti nggak terpapar. Pakai APD macam-macam dan seterusnya. Di taman mandi sehari 5 kali dan seterusnya. Ada yang sampai 5 kali. Sampai ojek online itu kalau masuk perumahan tuh ini dia kapok. Karena waktu awal-awal itu disiram. Bukan cuma yang mati, dia yang mati katanya. Karena setiap masuk disiram. Dipakai apa namanya? Disinfektan. Kemudian saya sangat meyakini kebenaran akal dan ilmu pengetahuan saya. Jadi kelompok ini dia berpegangannya pada ilmu pengetahuan dan akal. Dokter sudah bilang begini, buktinya ada yang mati begini. Dia yang digantungkan apa? Akal dan sains, ilmu pengetahuan. Ini kelompok ini. Kemudian lebih cenderung mengesampingkan peran takdir. Takdir itu sesuai dengan kita. Kalau kitanya begini ya jadinya begini. Kalau kitanya begitu jadinya begitu. Jadi lebih mengesampingkan peran takdir. Lupa dia dengan takdir Allah, takdir baik dan buruk. Pokoknya yang dipikirkan di kepala dia adalah apa? Dari sains dan akal. Pokoknya kalau sesuai dengan sains, sesuai dengan akal cocok ya. Jadi lebih kepada mengesampingkan. Ini kaum milenial sekarang dan mayoritas di kita. Ini akidahnya sih. Kalau ada yang berpendapat seperti ini, maka dia masuk pada akidahnya Qadariyah dan Mu'tazilah. Dia masuk pada Qadariyah dan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu selalu mengedepankan akal, sains, pokoknya sains. Nah, baru yang ketiga ini akidahnya Ahlussunnah. Bagaimana akidahnya Ahlussunnah? Ini yang selamat. Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah
Mu'tazilah termasuk firqah atau termasuk sekte dalam akidah yang tidak selamat. Nah, yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengumpulkan kedua sekte tadi mencari jalan tengah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia Ahlus Sunnah Jamaahnya keyakinannya bahwa COVID-19 ini adalah makhluk Allah. Dia makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah yang mengontrol seluruh makhluknya. Mirip dengan Jabariyah. Kemudian makhluk tidak dapat membahayakan tanpa izin Allah. Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Semua yang terjadi di dunia ini sesuai dengan takdir atau qada dan qadarnya Allah. Nah, perbedaan di sini, akal dan ilmu pengetahuan dijadikan sebagai rujukan sekunder, bukan rujukan utama. Kalau tadi kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah, rujukan pertamanya apa? Primernya adalah sains dan akal. Tetapi kaum Ahlus Sunnah, dia menjadikan itu sekunder. Jadi rujukan kedua setelah apa? Setelah iman, setelah keyakinan yang betul kepada Allah, kemudian baru rujukan sekundernya adalah ini, sains. Nanti kita bahas. Kemudian setelah itu melakukan doa dan usaha. Jadi dia usaha, ikhtiarnya dengan doa, kemudian dengan pencegahan karena syariat, bukan karena takut. Jadi Ahlus Sunnah itu dia mengikuti protokol-protokol bukan karena takut, tetapi karena syariat menuntun kita untuk itu, untuk jadi yang selamat, mau nanti kena ataupun tidak, syariat menuntun kita untuk itu. Sehingga hasil akhirnya adalah jika berhasil dia dalam pencegahannya karena itu syariat, maka dikembalikan kepada Allah. Kalaupun gagal sudah berusaha betul-betul, maka dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengambil pertengahan, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, jalan tengah. Dia harus betul-betul yakin kepada Allah, tapi juga disuruh untuk ikhtiar, jalan tengah. Setelah ikhtiar, meniadakan kehebatan dirinya. Ini yang bagus, luar biasa. Jadi setelah ikhtiar habis-habisan, dia meniadakan kehebatan diri. Hari ini kan, kamu ini sembuh karena kamu isolasi. Kamu sembuh ini karena kamu pakai masker. Kamu sembuh ini karena minum ini, minum itu, minum ini, minum itu. Nah, jadi akhirnya apa? Yang diagungkan bukanlah takdir, bukanlah qada dan qadar, tetapi apa? Sains. Baik, sekarang kita lihat. Makhluk tidak dapat membahayakan tanpa izin Allah. Betul. Kita sudah bahas di dalam Al-Arba'in. Seandainya seluruh manusia, jin berkumpul untuk memberikan satu bahaya, maka tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang harus diyakin betul. Jin, manusia, apalagi yang cuma kecil bentuknya seperti COVID-19. Dari perspektif ini. Nah, jadi ini akidahnya itu dibetulkan. Akidahnya dibetulkan. Kemudian Allah yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Wa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan, yang mematikan, dan kepada Allah kita akan kembali. Kemudian meyakini firman Allah dan sabda Rasulullah. Ini penting. Jadi sebelum kita membahas ikhtiar, yang diperbaiki adalah harus yakin dulu dengan firman Allah dan Rasulnya, sabda Nabi. Maka kata Rasulullah apa? La adwa. Tadi sudah kita yakini, semua sesuai dengan takdir Allah. La adwa, tidak ada penyakit menular, kata Nabi. Tidak ada penyakit menular. Karena dulu orang-orang jahiliyah itu menganggap penyakit menular dengan sendirinya. Mirip dengan sekarang. Penyakit menular dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi bilang, la adwa, tidak ada penyakit yang menular, tidak ada penyakit menular. Semua penyakit itu didatangkan oleh Allah Subhanahu. Kalau ada penyakit menular, lalu siapa penyakit yang pertama yang bawa itu? Ada orang Arab Badui yang Rasulullah ini unta saya sakit semua gara-gara ada satu yang sakit. Jadi tahunya menular. Maka Rasulullah ada, tidak ada penyakit menular. Kenapa? Kalau gitu siapa yang menulari yang pertama ini? Yang menulari yang pertama siapa? Tidak ada kan? Langsung datang dari Allah Subhanahu. Ini dari sisi keyakinan dulu dibentuk. Jadi harus yakin dulu, tidak ada penyakit yang menular. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah ternyata pernah makan, bahkan dalam riwayat lain pernah membaiat orang yang jelas-jelas kena penyakit lepra. Penyakit lepra. Lepra kan termasuk atau judan itu atau kusta, itu kan penyakit yang menular sampai sekarang ada dokter. Nabi ingin mengajarkan kepada kita dalam riwayat ini bahwa
semua berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang dibentuk dulu. Maka Nabi makan bareng mengambil tangan orang yang dusta tadi, makan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembentukan keyakinan dulu, dibentuk keyakinannya oleh Rasulullah. Jadi tidak usah khawatir dengan hal itu, semua sudah dalam takdirnya Allah. Kemudian betul kata Rasulullah dalam riwayat Imam Tirmidzi, dalam kitab Jami' ada dalam lain, kemudian Imam Hakim ditulis Imam Suyuti dalam Kitab Sahih, apa kata Imam Hakim? Barang siapa yang takut hanya kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barang siapa yang takut selain kepada Allah, tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikan takut kepada segala sesuatu. Jadi kalau hati kita ini tidak takut sama Allah, segala sesuatu jadi menakut-nakuti kita, jadi takut kita. Hari ini gitu kita, karena takwa kita, ketakutan kita kepada Allah ini kurang, sehingga seluruh makhluk menjadikan momok bagi kita. Takut luar biasa, mau pergi takut, mau ke pasar takut dan lain sebagainya. Kenapa? Salah satu penyakitnya adalah karena hati kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Sayyidina Abdullah bin Umar itu bahkan ketika ada serigala. Jadi di satu jalan ada serigala, pedagang-pedagang berhenti semua. Ada orang naik motor pada berhenti, ini ada apa ini? Ternyata Sayyidina Abdullah bin Umar bilang, apa dikasih tahu itu ada serigala duduk di jalan. Di jalan. Jadi ada serigala duduk di jalan. Maka Sayyidina Abu Bakar santai aja dia, santai datang, kemudian dijewel kupingnya siapa? Kupingnya serigala itu dijewel, dituntun. Tempatmu bukan di sini kan? Tempatmu di sana, dijewel. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, betul kata Rasulullah, karena saya akan hanya takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan tunduk kepada kita ini kecil, nggak kelihatan tanggungan luar biasa. Ini serigala yang sudah biasa makan orang. Ini mereka beliau ini tidak takut, dan banyak cerita-cerita seperti itu. Ini dari segi keyakinan. Jadi harus diyakini dulu firman Allah, sabda Nabi ini harus diyakinkan. Maka kisah Abu Ubaidah bin Jarrah ini penting. Banyak yang tidak mengutip hadis ini. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada kitab Bandul Majhud tentang masalah ta'un. Itu menceritakan satu kisah dari Imam Ahmad bahwa gubernur sana, siapa namanya, Abu Ubaidah bin Jarrah, ini ketika wabah itu datang, itu manusia semua pada takut. Maka kata Abu Ubaidah apa yang bilang, ya ayuhan nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia. Inna hadzal waj'a rahmatu rabbikum. Sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat dari Tuhan kalian. Bayangkan, ta'un saat itu bukan seperti sekarang yang tidak kelihatan. Kalau kena langsung gosong kulitnya, melepuh, dan pasti kemungkinan besar 90% mati. 90% itu begitu. Yang 25.000 orang mati ketika itu di Syam, dan beliau adalah sebagai gubernur Syam saat itu, Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat dari Tuhan kalian. Kemudian tidak hanya itu, wa da'wata nabiyikum, ini adalah doa nabi kalian. Wa mautus shalihin qablakum, ini adalah kematian orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi sebelum nabi itu ada orang-orang saleh yang matinya karena wabah juga. Jadi bayangkan, seorang yang pada tahapan iman tertentu membayangkan satu penyakit yang ditakuti oleh orang banyak, dia menganggap ini sebuah rahmat. Dia menganggap ini sebuah kemuliaan. Bahkan apa? Wa inna Aba Ubaidah yas'alullaha ayyusima lahu minhu hazzan. Jadi kata Abu Ubaidah memohon kepada Allah untuk mendapatkan bagian dari penyakit tersebut. Ada yang berani sekarang, ya Allah saya pokoknya dapat bagian COVID-19. Tidak ada yang berani. Sampai tingkatan iman tertentu, ternyata orang itu sudah tidak mikir lagi mengenai masalah itu. Jadi yang dikiranya adalah bencana bagi orang-orang yang tingkatan dan iman tertentu, mereka menganggap ini sebuah rahmat, bahkan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang mulia, karena orang-orang yang saleh mati sebelumnya karena apa? Karena ta'un ini, karena wabah dan lain sebagainya. Dan diceritakan juga banyak. Ternyata tidak hanya Abu Ubaidah bin Jarrah, dan ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah beberapa lama setelah itu mati betul.
digantikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mati juga Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal bahkan meminta doa kepada Allah bukan hanya untuk dia. Dia minta, kalau ini kan Abu Ubaidah untuk dirinya sendiri. Kalau Mu'adz bin Jabal minta kepada Allah untuk apa? Untuk keluarganya juga dapat. Ternyata dia dan anaknya kena taun, dua-duanya mati. Dua-duanya. Ini banyak sekali cerita tentang ini. Jadi yang apapun yang terjadi yang harus diyakini yang pertama adalah apa? Keyakinan kepada Allah dan firman Allah, firman sabda Rasulullah ini pasti betul. Mereka yakin betul kalau ini dakwah, doa Nabi kita dan doa kematian orang-orang soleh sebelumnya. Sehingga tak takut sekali sama masalah ini. Kemudian selanjutnya adalah mengimani qada dan qadar. Jadi setelah imannya betul, keyakinan kepada Allah betul, maka Ahlussunnah ini mengatakan mengimani qada dan qadar. Kita sudah bahas qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah pada masa azal sebelum seluruh makhluk diciptakan. Qadar adalah realisasi dari apa? Dari qadar. Jadi qadar itu takdir kalau bahasa kita itu realisasinya. Nah, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Allah sudah berfirman, tidak akan wahai Rasulullah, katakanlah tidak akan sekali-kali ada bencana mengenai kami melainkan hanya apa yang telah ditentukan Allah. Tidak akan ada. Semua itu sudah harus percaya itu. Kita harus yakin. Semua yang terjadi sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan 50.000 tahun sebelum dunia dan langit diciptakan, Allah sudah menentukan takdir setiap makhluk dalam riwayat Imam Muslim. Dan ini harus kita imani tentang qada dan qadar. Jadi semua yang terjadi 50.000 tahun nggak boleh disesali, nggak boleh diratapi. Bagaimana ini? Termasuk sekarang ekonomi kita kacau begini, nggak punya pemasukan dan seterusnya. Ini sudah harus dinikmati saja, tidak perlu disesali. Karena ini merupakan bagian dari takdir. Kan usaha apa lagi sudah? Yang penting usaha gitu. Hasil yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam konsep takdir, qada dan qadar ini mungkin sudah dijelaskan dalam masalah akidah itu. Qada dan qadar itu ada dua. Yang pertama ada qada dan qadar mubram. Mubram itu sifatnya adalah tetap. Jadi mubram itu enggak bisa berubah. Itu yang sudah ditulis oleh Allah pertama kali di Lauhul Mahfuz, sudah ditulis. Jadi qada itu sudah enggak bisa berubah sebetulnya. Cuman yang hanya tahu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun enggak tahu. Apa yang ditentukan Allah itu enggak tahu. Sampai datang perintah baru malaikat tahu. Nah, makanya ketika turun perintah, bulan takdirnya ini, itu banyak setan yang mencuri kabar. Itu salah satunya. Jadi malaikat sendiri enggak tahu tentang takdirnya orang itu bagaimana, itu enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir mubram. Qada dan qadar mubram. Yang kedua mu'allaq, yang berkaitan atau yang tergantung. Dari perspektif manusia yang bersifat semi kondisional. Jadi kalau dalam perspektif Allah nggak ada perubahan, tapi dalam perspektif manusia ini semi kondisional. Bisa berubah sesuai dengan usaha dia, bisa juga enggak. Seperti apa? Jika ingin pintar tentu nggak bisa nunggu ilmu laduni tidur terus kemudian nggak belajar jadi pintar, begitu nggak mungkin. Orang kalau mau pintar harus belajar. Ini namanya takdir mu'allaq. Kalau pengen pintar harus pengen ilmu ta'alluq, ilmu itu dengan belajar. Kalau mau kaya ya harus kerja. Kalau nggak kerja ya nggak kaya. Begitu. Walaupun rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang sudah luar biasa belajarnya, mati-matian belajarnya, ternyata nggak pintar juga. Ya kan? Santri itu ada yang begitu. Rajinnya luar biasa. Jadi mahasiswa itu atau santri itu ada beberapa kriteria. Ada yang rajin pintar, ada yang tidak rajin pintar, ada yang rajin tidak pintar, ada yang tidak pintar tidak rajin. Yang paling apa namanya? Yang paling bahaya itu. Sudah nggak pintar, nggak rajin, keluar sok pintar. Keluar sok pintar. Ini kira-kira begitu. Jadi tapi ada juga orang yang sudah kerja luar biasa, usaha sana, usaha sini ya gagal juga, ya kan? Usaha sana, ikut seminar sana, ikut seminar sini, ikut seminar menjadi pengusahawan sukses. 10 kali ikut seminar, 10-10-nya gagal. Ada juga yang begitu. Memang sudah takdirnya begitu. Garis, kalau bahasa kita garis tangannya begitu memang. Tetapi ada yang miskin sekalipun ketika hijrah ke Madinah,
nggak punya apa-apa, tapi memang karena dia ini ditakdirkan Allah kaya, usahanya sedikit, kok tambah lagi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Seorang yang luar biasa, sudah nggak punya apa-apa, tetapi Utsman bin Affan termasuk salah satunya. Jadi memang saudara kaya, padahal dia kerja biasa saja. Ya, ada orang kerja santai, tapi di sini juga begitu. Ini ada namanya di sini disebut dengan takdir mu'allaq, di semi kondisional. Ada orang yang sudah luar biasa usaha dapat hasilnya. Ada yang sudah usaha juga tidak dapat. Ada yang sudah belajar berkali-kali tidak dapat. Termasuk saya dengar ceritanya itu Syekh At-Taftazani itu termasuk ulama yang luar biasa dalam bidang usul fiqh, kemudian dalam bidang kalam, mantiq dan seterusnya itu dia belajar luar biasa nggak hafal-hafal, nggak bisa-bisa. Sampai sesuatu kejadian dia menjadi orang yang hebat luar biasa. Jadi begitu kira-kira salah satu. Maka tawakal diiringi dengan ikhtiar. Ini harus. Jadi tawakal tadi harus diiringi dengan ikhtiar. Ikhtiarnya tadi kita mengikuti qadar dan qadar mu'allaq. Maka Rasulullah sabdakan, "I'malu fa kullun muyassirun." Berusahalah kalian, semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha saja, usaha. Diawali dengan doa juga. Maka penting. Jadi setelah kita usaha untuk COVID ini, tapi diawali dengan doa. Doa ini kenapa? Supaya kita serahkan semuanya sebelum usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya kita yakini, man min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan siapa yang baca ini, seorang hamba baca ini 3 kali pagi, 3 kali malam, maka apa? 3 kali ini lam yadurru syai'un, tidak akan terkena apa? Tidak akan kena musibah apa? Masalah apa? Ini harusnya jadi begitu. Bahkan beberapa perawi yang Imam Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, beliau mengatakan beberapa perawi guru beliau ketika mengamalkan hadis ini bahwa tes dia baca ini ketika malam, kemudian ada kalajengking. Ternyata kalajengking digigit ternyata nggak apa-apa. Ini jangan dicoba kalau imannya belum tinggi. Ya. Jadi kalajengking dia digigit kalajengking nggak ada masalah. Artinya ini penting. Diawali dengan doa. Bahkan kita diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judani wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku mencari perlindungan darimu dari apa? Dari kusta, dari kegilaan, dari kaki gajah dan penyakit-penyakit. Ya. Ini doa. Yang pertama ini harus kita serahkan. Makanya orang ketika kena musibah, kalau orang beriman apa? Yang pertama kali diingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan hanya orang yang mati saja. Ketika kena musibah, itu serahkan kepada Allah. Lebih tinggi lagi derajatnya kalau kena musibah bilang alhamdulillah. Kalau kena musibah bilang ini tinggi lagi derajatnya. Maka dalam satu riwayat hadis Imam Nawawi diceritakan itu dalam kitab Al-Adhkar, ada seorang yang anaknya mati, tapi yang pertama kali disebut adalah alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Maka Allah menanya kepada malaikat, apa yang disebut hambaku ini ketika anaknya kau ambil? Maka ya Allah, hamba ini mengucapkan alhamdulillah, maka buatkan dia rumah musibah. Ini derajat yang luar biasa. Kalau kita kena satu musibah bilang innalillah sudah syukur, apalagi bilang alhamdulillah. Tapi bilang alhamdulillah jangan di depan orang yang kena musibah. Nah, ini jadi musibah besar kan kita. Sudah kena musibah bilang alhamdulillah. Ini bahaya. Ini untuk diri sendiri. Kemudian baru dilanjutkan dengan perbuatan. Jadi setelah imannya baik, yakinnya betul, maka baru dilanjutkan doa, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan. Maka kata Rasulullah, "Firru minal majbuni kama tafirru minal asad." Larilah kalian dari orang yang kena lepra dan kusta, sebagaimana kalian lari dari singa. Ini bagian ikhtiar perbuatan. Padahal Nabi tadi tidak ada masalah makan sama orang yang kena kusta, kena lepra, tidak ada masalah. Tapi Nabi juga mengajarkan kalau iman kalian tidak cukup tinggi, tidak cukup kuat, maka buatlah usaha atau buatlah satu pencegahan untuk lari di sini. Dan Imam Ibnu Hajar berbicara banyak mengenai masalah lari ini.
Lari ini bukan berarti takut. Jadi ada banyak tafsirnya, tidak dijelaskan di sini karena itu bab khusus. Kemudian dalam riwayat Bukhari Muslim juga Rasulullah sampaikan, la yuridu mumridun ala musib, jangan unta yang sehat akan mencampuri dengan unta yang sakit. Ini bagian dari apa? Dari ikhtiar. Yang saya tangkap paling bagus adalah salah satu tafsirnya supaya tidak menyalahkan unta yang sehat. Kenapa kita disuruh lari dari orang yang penyakit lepra? Salah satu tafsirnya, penjelasannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah supaya kalau kita kena, nggak nyalahin orang yang kena penyakit lepra. Ini gara-gara dia ini saya kena, gara-gara dekat dia ini saya ini tertular. Itu salah satunya, bukan bukan karena kita takut dengan penyakitnya, tetapi karena supaya tidak menyalahkan orang yang sakit tadi. Kasihan juga sakit disalahkan gara-gara dia menyebar penyakit. Dan sekarang terjadi, jangankan sakit, orang baru suspek, baru PDP. Saya kemarin dari Jakarta pulang mengamankan ayah saya, itu baru PDP. PDP dikatakan PDP. Oh itu ODP saya ODP bukan PDP. Orang bilang saya masih ODP Pak, tetapi omongannya sudah nggak sedap sekali sampai mau dikarantina. Padahal saya cek negatif. Saya cek diri saya ke laboratorium untuk hasil rapid testnya negatif semua. Tapi omongannya sakit luar biasa. Bayangin coba, itu yang nggak sakit saja sakitnya luar biasa, apalagi orang yang sakit. Itu salah satunya kita tuh jangan dekat-dekat orang yang lepra supaya nggak nyalahin salah satunya begitu. Karena yang nggak sakit saja disalahin sakitnya luar biasa, apalagi yang sakit. Makanya banyak orang yang COVID itu cepat mati gara-garanya itu. Iya, gara-garanya sudah termarginalisasi dulu dia. Sudah dalam underestimate sehingga sudah batinnya tertekan ketika mau dimakan minumin obat yang pakai APD. Coba bayangin. Saya saja masuk rumah sakit, lihat orang pakai APD itu masih kaget ya, trauma. Apalagi orang yang sakit di situ kemudian divonis COVID-19, dikasih minum, dikasih makan, pakai APD, dikasih selang, dikumpulin dengan orang-orang yang dikasih pakai ventilator. Insya Allah cepat mati memang seperti itu. Jadi matinya kebanyakan bukan karena COVID, tetapi karena tadi sakit di luar itu. Nah kemudian termasuk sudah. Baik, termasuk setelah wafatnya Gubernur Syam, jadi dua Gubernur Syam. Tadi siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Mu'adz bin Jabal. Ini Amr bin As buat strategi. Tapi sebelum buat strategi, sebelum mereka meninggal, Amr bin As ini diomelin dulu. Ada namanya sahabat namanya Syurahbil. Amr bin As, kamu bilang kita suruh pencar-pencar. Ini salah satu bahasanya kira-kira begitu. Kamu suruh pencar-pencar, kamu ini lebih sesat daripada unta kamu. Saya ini sudah bersama Rasulullah, sudah berteman dengan Rasulullah lama, kata Syurahbil. Maka jangan kamu pencar-pencar, sudah kita kumpul saja. Tapi ketika dibentak seperti itu, ternyata Amr bin As ini dia nggak mau. Kata Amr bin As, sadaq, betul apa yang dikatakan Syurahbil, sahabat Syurahbil itu betul. Maka dia diam. Setelah Mu'adz bin Jabal meninggal, suksesor keduanya gubernur, maka naik Amr bin As. Amr bin As bilang, sekarang tuan-tuan semuanya kita pergi pecah. Penyakit ini kalau di sini terus nggak akan hilang. Kita pecah dulu, masuk ke lembah-lembah, naik ke gunung-gunung supaya hilang penyakit. Ternyata ini strategi yang berhasil. Tetapi setelah iman yakinnya diperbaiki, baru melakukan satu usaha, yaitu tawakal diiringi dengan yakin. Masih ada ikhtiar karena perintah syariat, bukan karena takut. Itu penting. Kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan yang tidak hadir juga bisa memahami ini karena penting menurut saya. Jadi COVID ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar penyakit biasa, tetapi ada dampaknya terhadap akidah. Kalau sudah masalah akidah ini bahaya. Kita hari-hari bilang akidah sahihah, akidah yang betul, ternyata akidah kita cacat dalam hal ini. Maka ini perlu kita perbaiki. Nanti juga ada kaitan dengan masalah ibadah. Apa saja yang terkait dengan itu kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menghilangkan ketakutan kepada selain Allah dalam diri kita.
kemudian juga tetap berikhtiar sesuai dengan perintah syariat agar ketika kita nanti diberikan pertanggungjawaban oleh Allah kita sudah melaksanakan semua. Demikian kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.